Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok B2 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan di mana tugas ini untuk diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester akuntansi biaya. Di sini kami terbagi dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama yaitu penyaji, di antaranya ada Kang Willy Aditya, ada Kang Yusef, dan juga ada Kang Egi. Sedangkan kelompok penyanggah ada saya juga ada ayah saya sendiri yaitu Anissa Salsabila Agustina dan yang kedua ada Teh Prilly Anissa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Activity Based Costing atau ABC System. Apa itu ABC? Kelihatan. Sistem perhitungan harga pokok atau costing, di mana sekumpulan overhead atau overhead cost pools dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih faktor yang tidak berhubungan dengan faktor volume. Berbeda dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya langsung dan tidak langsung produk. Sistem ABC diyakini mampu menelusuri tidak hanya ke produk saja, tetapi juga aktivitas yang diserap oleh produk. Perbedaan harga pokok tradisional dengan ABC. Satu, alokasi biaya yang dibebankan pada produk berdasarkan pada hubungan yang diasumsikan atau yang paling mudah, misalnya jam kerja langsung. Untuk penetapan harga pokok ABC, satu, biaya ke aktivitas. Biaya dibebankan pada aktivitas berdasarkan usaha yang diserap, aktivitas ke produk. Biaya aktivitas dibebankan pada produk berdasarkan aktivitas yang diserap oleh masing-masing produk. Activity level. Sistem ABC menetapkan sekumpulan tingkat yang berbeda di dalam suatu lingkungan produksi. Ada 4 tingkat yang biasa digunakan: unit, batch, produk, plan. Setiap tingkatan dapat diidentifikasi terdiri dari aktivitas, biaya, dan pemicu. Tingkat 1 merupakan biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya ini meningkatkan secara profesional terhadap volume. Contoh, biaya listrik untuk produk yang dihasilkan dengan menggunakan mesin yang memerlukan energi listrik. Semakin banyak unit diproduksi, semakin tinggi pula biaya yang diperlukan sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi. 2. Batch. Biaya yang dikeluarkan akibat sejumlah batch yang dihasilkan dari suatu produk. Contoh seperti setup cost dan material handling. Perbedaan dengan level unit adalah biaya level batch bersifat tetap ketika ditambahkan atau lebih unit dalam setiap batch sampai pada kapasitas tertentu. Pemicu munculnya biaya tingkat batch adalah aktivitas yang bervariasi sesuai jumlah batch produksi yang diperlukan. 3. Produk. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya tambahan satu unit ataupun satu batch dalam proses produksi. Contoh seperti biaya desain, biaya pengembangan produk, biaya pembuatan prototipe. Pemicu biaya tingkat produk adalah aktivitas yang bervariasi sesuai ragam jumlah produk yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kapasitas fabrikasi, contoh biaya sewa gedung pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya asuransi pabrik. Pada umumnya, luas ruangan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas fabrikasi dijadikan sebagai pemicu munculnya biaya tingkat pabrik. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Kang Hamdan.
Ya, selanjutnya adalah perbandingan sistem ABC dan tradisional costing ya. Eh, Bila dalam akuntansi biaya bila bila dalam akuntansi biaya kontemporer gitu, satu sistem informasi biaya didesain untuk semua jenis perusahaan, mau jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, sistem informasi biaya mencakup seluruh biaya atau full cost gitu ya. Dan yang ketiga adalah sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi biaya dan informasi operasi personal gitu, manajemen atau karyawan. Yang keempat adalah sistem informasi biaya menyediakan informasi tentang penyebab munculnya biaya aktivitas. Yang kelima, informasi yang dihasilkan digunakan untuk empowering dan informing gitu. Adapun bila misalkan dalam akuntansi biaya yang tradisional gitu, satu, sistem informasi biaya didesain untuk perusahaan manufaktur sebagai model gitu. Yang kedua, sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu tahap proses produk gitu atau full costing gitu ya. Sistem yang ketiganya itu adalah sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan atau pajak gitu. Yang keempat, sistem informasi biaya didesain untuk mengungkap konsumsi produk atau sumber daya. Yang kelima, informasi yang dihasilkan untuk costing dan controlling gitu.